Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita adakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan keberkahan kesempatan kepada kita semua sehingga pada siang ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat dalam suatu kegiatan diseminasi oleh guru penggerak yang ada di sekolah kita. Salam serta salam juga tidak lupa selalu kita junjungan kepada Nabi Abu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan hari ini, alhamdulillah kita akan melaksanakan sebuah kegiatan yang nantinya insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Jadi kita akan mendapatkan ilmu, pengetahuan, pengalaman yang sudah diperoleh oleh teman kita yang sudah menjadi calon guru penggerak angkatan 8 di kota Surakarta ini, yaitu Bapak Putra Mega Amnesia SPG. Pak Kristen ini pendidikan agama Kristen. Walaupun demikian Bapak Ibu, insya Allah nanti apapun yang akan beliau sampaikan khususnya tentang budaya positif ini insya Allah akan bisa memberikan bantuan kepada kita semua bagaimana kita mengelola sebuah pembelajaran yang bisa membudayakan kegiatan-kegiatan yang budaya positif yang ada di sekolah kita sehingga nantinya akan bisa membantu pengembangan dari kegiatan yang ada di persekolahan khususnya adalah SD Negeri Sutomo. Jadi mohon nanti betul-betul diperhatikan dan apa yang nanti beliau paparkan kepada kita itu panjenengan cermati betul, kemudian terapkan di kelas panjenengan masing-masing. Insya Allah apapun nanti yang beliau sampaikan, apabila panjenengan menemui kesulitan atau mungkin belum begitu paham di luar kegiatan ini, nanti panjenengan bisa berkolaborasi dengan beliau. Begitu saja ya Pak Ega, untuk mempersingkat waktu Bapak Ibu, tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Demikian dari saya, semoga apa yang beliau sampaikan bisa berguna dan bermanfaat untuk kedepannya bagi kita semua. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Ega. Oke, terima kasih Bu Nuryatmi untuk kesempatan yang diberikan. Saya juga berterima kasih untuk dukungan dari teman-teman dan juga dukungan dari Bu Nur yang sudah memfasilitasi kegiatan pada hari ini. Oke, Bapak Ibu semua, kurang lebih hari ini kita akan mengikuti kegiatan selama 1 jam. Saya juga pengennya 1 hari Bapak Ibu. Jadi kita ambil 1 jam saja, saya rasa cukup. Saya tahu saya berkolaborasi dengan guru-guru yang hebat, guru-guru yang punya kapasitas, punya kapabilitas, guru-guru yang sesuai dengan harapan muridnya. Dan hari ini kita akan bersama-sama. Di sini posisinya saya bukan sebagai orang yang maha tahu, bukan. Tapi di sini posisi saya adalah saya coba untuk menyampaikan apa yang saya pahami, apa yang saya mengerti selama ini dari proses guru penggerak yang saya jalani selama 2 bulan ini. Saya berharap apa yang saya pahami ini juga bisa dimengerti Bapak Ibu sehingga dalam artian tidak usah menunggu guru penggerak Bapak Ibu paham tanpa mengikuti. Mungkin sekarang sedang mencoba mengikuti, Bapak Ibu juga sudah mendapat materinya dan kita bisa terapkan di kelas kita masing-masing. Terima kasih juga untuk Bapak yang sudah bersedia untuk menolong hari ini dan juga kehadiran Bapak Ibu semua. Kita langsung ya Bapak Ibu, sesuai dengan tema yang diangkat tentang budaya positif. Jadi kita akan bicara bagaimana supaya SD Sutomo ini bisa menerapkan budaya positif. Next, Bu Dwi. Next. Next. Ke bawah.
bisa. Iya, ya sedikit. Budaya positif adalah merupakan perwujudan nilai-nilai kebajikan universal hasil dari keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang timbul dari dalam diri seseorang. Jadi nilai dalam hal ini adalah profil pelajar Pancasila. Budaya positif di sekolah memberikan manfaat yang penting dalam mewujudkan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi murid. Intinya budaya positif ini Bapak Ibu, siswa-siswi itu menerapkan karakter profil pelajar Pancasila, tetapi penerapannya bukan lagi dari kita yang ngoyak-ngoyak. Harapannya ke depannya anak-anak itu menerapkan profil pelajar Pancasila oleh karena kesadaran, oleh karena mereka punya gerakan sendiri, punya hati untuk mewujudkan nilai-nilai profil Pancasila, sehingga ke depannya ada harapan sekolah ini nggak perlu pakai tata tertib. Kedepannya sekolah lagi tidak ada peraturan lagi. Kedepannya tidak ada lagi sekolah menerapkan aturan dan tata tertib. Karena apa? Murid-murid akan melangkah sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang timbul dari dirinya masing-masing. Nah ini PR besar Bapak Ibu. Next, ini tentu nggak bisa cuma sekali dua kali, tapi kita mau belajar. Kita mulai dari sekarang. Nah, yang kita pelajari hari ini ada setidaknya 6 langkah Bapak Ibu. Sebelum kita menerapkan budaya positif bagi murid-murid, setidaknya kita memahami 6 hal. Yang pertama, teori kontrol dan disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, posisi kontrol sebagai guru. Selama ini kita menerapkan diri sebagai guru itu perannya kayak apa? Sebagai temankah? Sebagai pemukul, pemberi rasa bersalah, waktu tukang buding, tukang menyalahkan. Nanti kita akan pahami selama ini kita menempatkan diri seperti apa. Kita belajar di sini Bapak Ibu. Yang kelima, keyakinan kelas. Kemarin yang ini sempat nanya, ternyata sekarang hukuman nggak boleh ya, betul. Nanti kita akan bahas kenapa kalau sekarang hukuman nggak boleh. Nanti kita akan bahas dan itu benar-benar mensolidkan, membuat kita akhirnya oh iya, ternyata hukuman tidak akan bisa merubah apapun Bapak Ibu. Kalau memang nggak bisa dihukum terus apa? Nanti kita akan bahas. Dan selanjutnya yang disebut dengan segitiga restitusi. Nanti kalau ada waktu kita akan coba praktek Bapak Ibu. Nanti ada yang jadi murid, ada yang jadi guru untuk kita menerapkan segitiga restitusi. Dan 6 hal inilah yang disebut sebagai paradigma budaya positif. Kalau kita tidak memahami 6 hal ini, mustahil untuk kita mewujudkan budaya positif di sekolah kita. Selanjutnya, nah ini lingkaran budaya positif. Kalau kita pelajari, mungkin sekolah kita sekarang masih di lingkaran satu Bapak Ibu ya, masih tata tertib dan peraturan. Tertibnya lengkap, peraturannya lengkap. Harapannya setelah ini kita beranjak dari peraturan itu berubah menjadi keyakinan. Setelah berubah jadi keyakinan, sekolah yang menerapkan keyakinan lama-lama akan berubah jadi lingkungan positif. Dan yang terakhir akan menjadi budaya positif. Di ranah budaya positif inilah sekolah tidak lagi memerlukan tatib, tidak lagi memerlukan peraturan, karena semua akan berjalan dengan natural. Anak akan menjadi anak yang mandiri, beriman, bertakwa, berkarakter mulia, disiplin, kreatif. Itu timbul dari dirinya tanpa lagi memerlukan yang namanya tata tertib. Kita nggak bayangkan Bapak Ibu yang dari ke sekolah kita tiba-tiba nanti sudah sampai ke level budaya positif. Bapak Ibu udah gak usah sampai ngasih tahu, anak-anak sudah bisa menggerakkan dirinya menjadi seorang pelajar Pancasila. Tentunya jadi harapan kita nih, harapan kita ya Bu ya, sehingga kita gapai dalam 2-3 tahun ke depan. Tentu perlu kolaborasi. Bunda nggak bisa sendiri, Bapak Ibu nggak bisa sendiri, kita perlu kolaborasi dalam hal ini untuk mewujudkan budaya positif. Selanjutnya, nah saya tanya Bapak Ibu udah bawa kertas tadi ya. Selama ini apa sih yang Bapak Ibu pikirkan tentang disiplin? Saya nanti minta pendapat Bapak Ibu, apa itu arti disiplin? Gak apa-apa Bu, ada yang setelah saya ngomongin juga tiba-tiba jawab gitu asal ngomong, gak apa-apa. Bu April, di pikiran Ibu ketika mendengar kata disiplin, apa itu Bu disiplin? Taat aturan bagus. Budia, apa Bu disiplin Bu? Disiplin itu patuh atas kesadaran dalam melaksanakan sesuatu atas dorongan diri sendiri. Oke, disiplin itu kesadaran untuk patuh yang berasal dari diri sendiri. Pak Fajar, apa Pak Fajar? Disiplin tahu Pak? Tepat waktu, identik dengan tepat waktu, apalagi? Taat aturan, oke. Tapi tolong, apa Pak disiplin?
disiplin melakukan sesuatu sesuai tempat dan keadaan. Oke, melakukan sesuatu sesuai dengan tempat dan keadaan. Bagus semua, benar semua. Dan saya menghargai. Kemarin saya juga berpendapat seperti itu, tapi ternyata di ranah mereka belajar ada sedikit peralihan teks. Nah, ini yang disebut sebagai sebuah disiplin. Sebelumnya Bapak Ibu saya menyerahkan bahwa ada sebuah ilusi yang selama ini kita tuh dikurung dengan ilusi ini. Dr. Leon Wesley dalam bukunya menyebutkan bahwa ada ilusi di dalam dunia pendidikan. Yang pertama, guru itu bisa mengontrol murid. Kita memahami dengan kita punya power bersuara keras, murid akan menurut bagi kita. Itu semua hanya ilusi, bohong, fata morgana, tidak jelas dan tidak berdasar. Karena apa Bapak Ibu? Walaupun tampaknya guru itu sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Sebenarnya bukan murid yang taat sama kita, tapi murid yang sedang mengalah akhirnya nurut sama kita. Padahal murid sebenarnya punya kemampuan untuk melawan, tapi karena hukuman, takut, wedi, akhirnya dia ngalah. Ya udahlah, turut aja sama guru. Jadi sebenarnya guru tidak akan pernah bisa mengontrol murid. Ada waktunya. Kita tahu ada pausan, ada murid-murid yang terkenal di tempat ini Bapak Ibu. Sesekali oke, tapi ada 2 kali, 3 kali dia akan defense, dia akan melawan sama kita. Itu membuktikan bahwa kita tuh nggak akan pernah bisa mengontrol murid. Tidak akan pernah bisa. Yang kedua, ilusinya apa? Hukuman, penghargaan, bujukan, kritik dapat merubah murid. Walaupun tampaknya berhasil, namun sebenarnya cara-cara tersebut hanya bertahan untuk sementara waktu. Bahkan jika tidak berhasil, dapat menimbulkan kemarahan, dendam, dan ketergantungan. Selama ini kita berpikir Bapak Ibu, memberi hadiah, memberi iming-iming supaya anak mengikuti arahan kita, berhasil, tapi hanya dalam kurun waktu tertentu. Nanti anak ketika punya kemauan sendiri ngelawan Bapak Ibu. Bapak Ibu terapkan lagi. Kalau nggak hukum, barang siapa nanti di sini ada terlambat, besok piket ulangan ini, ikut seminggu 2 minggu habis dia akan ulang lagi. Kita nggak bisa merubah. Mau pakai budaya hukuman, budaya penghargaan, bujukan, kritikan, nasihat, tidak akan bisa merubah apapun. Bisa pun sifatnya sementara. Seminggu oke, 2 minggu oke, tapi nanti minggu ketiga balik Bapak. Dan ini sudah diterapkan banyak orang. Seberapa banyak hukuman, penghargaan yang kita berikan tidak akan mampu berubah apapun. Selanjutnya, nah ini yang dimaksud dengan disiplin positif Bapak Ibu. Disiplin adalah upaya menumbuhkan kesadaran diri, bukan upaya menumbuhkan kepatuhan. Disiplin positif memerlukan motivasi internal sehingga seseorang seharusnya tidak memerlukan pihak lain untuk disiplin. Disiplin juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai yang kita hargai. Sebenarnya disiplin itu tidak memerlukan orang lain, tidak memerlukan orang lain untuk membuat kita disiplin. Disiplin itu upaya menumbuhkan kesadaran. Setelah sadar, anak ini akan tahu bagaimana menjadi seorang yang disiplin, bukan upaya menumbuhkan kepatuhan. Seperti pendapat doa, kan begitu Bu. Ketika anak diam tenang di kelas, kamu disiplin. Tapi kita nggak tahu disiplinnya anak, dirinya anak itu karena takut, atau karena pengen diberikan sesuatu, atau karena pengen mendapat sesuatu, nggak tahu. Harapannya ketika anak duduk diam disiplin itu karena dia sadar. Oh, aku butuh ngajari guru. Oh, aku butuh menghormati kepala sekolah. Oh, aku butuh menghormati penjaga. Oh, aku butuh mengasihi teman. Bukan karena dihukum, bukan karena diancam, bukan karena tidak diberi hadiah. Jadi disinilah budaya positif ini. Wah, buat saya juga ternyata perlu banyak cara menumbuhkan motivasi diri itu. Contoh saya maafin itu dulu pernah ketika kita datang sekolah pagi-pagi yang mulia, kita sharing, aku terakhir sebenarnya atau pelaku gitu ya. Pernah kita merasa itu ngobrol rasanya. Harapannya gitu Bu. Sampai murid itu ketika mau terlambat dia merasa, aduh aku mau murid terlambat ya. Gue tak mengerti sih. Bukan karena aduh terlambat kan Pak Ikan yang ngarep. Aku terlambat ya Pak Ikan yang ngarep. Bukan gitu harapannya. Ketika anak tidak terlambat itu karena dia sadar dia sebagai seorang murid. Nah itu upaya kita. Itu langkah kita
kita. Ketika anak piket bukan karena jadwalku piket ya, bukan. Tapi ketika anak piket lihat kok kelasku motor ya, tak piket. Bukan karena tak piket, berbagi jadwalku, tak piket berbeda tak motor piket. Sampai titik ketika anak melakukan sesuatu karena dia sadar. Ini kayak Bapak Ibu. Jadi disiplin adalah upaya menumbuhkan kesadaran. Ya Bapak Ibu, dia kanan kirinya. Tumbuhkan kesadaran. Tumbuhkan kesadaran. Jadi ingat ya, tumbuhkan kesadaran. Tumbuhkan kesadaran. Iya. Oke Bapak Ibu, kita di sini ya. Tumbuhkan kesadaran. Nah ternyata menumbuhkan itu berbanyak langkah. Nanti kita belajar. Yang selanjutnya duit. Ya, kita belajar kelihatan ya. Kita belajar selanjutnya tentang motivasi perilaku manusia. Di dalam kurikulum Merdeka ini percaya bahwa setiap orang melakukan sesuatu pasti ada dasarnya. Nggak ada orang melakukan sesuatu tanpa dasar. Nah, dipelajari ada 3 hal Bapak Ibu. Yang pertama, orang itu melakukan sesuatu karena takut hukuman. Takut dalam kondisi nggak nyaman, makanya dia melakukan sesuatu. Misalkan anak tiba-tiba bohong. Anak takut apa? Dimarahin, aku tak ngapusi. Kalau dia dalam keadaan tidak takut, saya yakin jujur. Yang kedua, anak itu melakukan sesuatu karena mau mendapatkan hadiah. Anak yang nggak bisa lari tiba-tiba jadi pintar lari karena apa? Ada hadiah. Yo yang bisa lari kayak Matias misalkan, itu kan motoriknya lambat. Coba saya kasih hadiah. Yang lari cepat dapat laptop. Saya yakin Matias yang jalan lambat tiba-tiba jadi cepat. Karena apa? Ada hadiahnya. Gitu Bu ya. Yang ketiga, ini yang kita harapkan. Seseorang melakukan sesuatu karena menghargai diri sesuai dengan apa yang diharapkan dan diyakini. Ini yang saya harapkan. Tanpa ada hukuman, tanpa ada reward, tanpa ada punishment, seseorang melakukan sesuatu yang baik. Guru juga itu, murid-murid juga itu. Harapan kita next. Sehingga saya bilang apa Bapak Ibu? Harapan kita ke depannya di sekolah ini nggak ada lagi hukuman, tidak ada lagi penghargaan. Kalau Bapak saja, tidak ada hukuman, tidak ada penghargaan, yang ada apa? Restitusi. Apa restitusi? Nanti Bapak Ibu kita akan bahas. Susah kayaknya kalau sekolah tidak ada hukuman, tidak ada penghargaan, kayak susah. Ada tuh kali saya mikir, kalau gitu nanti kalau lomba bersih kelas, kalau nggak ada rewardnya gimana? Ini perlu kita bahas Bapak Ibu nanti. Bagaimana supaya kebersihan kelas lagi berjalan, tapi tanpa adanya penghargaan, tanpa ada hukuman. Anak tuh mau membersihkan kelasnya sendiri. Apa begitu? Kemarin kita bahas juga ketika membentuk kurikulum. Di dinas itu ada program kayak KS2M, ada O2SN, itu kan iming-imingnya tetap hadiah. Anak yang nggak bisa itu dia jadi bisa karena iming-imingnya hadiah. Nanti penerapannya relevansi gimana? Itu juga masih terus digodok Bapak Ibu. Saya nggak tahu apakah ini perubahan dari bawah ke atas ya. Jadi harapannya ketika kita punya program ini, nanti petinggi-petinggi itu ketika bergulir dengan generasi-generasi baru ini, saya yakin mungkin program-program itu akan hilang mungkin ke depannya, saya nggak tahu. Yang penting kita akan jalani di sekolah ini supaya budaya hukuman, penghargaan itu mulai lama-lama mulai hilang. Tapi kita berusaha supaya anak melakukan sesuatu itu karena keputusan diri sendiri. Next. Ya, selalu ada tujuan atau alasan dibalik setiap pelanggaran. Ini tadi dibalik setiap perilaku, yang kedua dibalik setiap pelanggaran. Suatu dalam kebajikannya itu karena manusia atau murid itu gagal dalam memenuhi kebutuhan. Ada 5 kebutuhan Bapak Ibu. Pertama itu cinta kasih, kekuasaan, kebebasan, kesenangan. Siapapun murid yang melakukan pelanggaran, saya yakin itu karena murid itu tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ini kita tahu Bu. Ada murid yang tiba-tiba nakalin temannya. Itu bukan karena dia nakal, tapi karena ada satu kebutuhan yang dia nggak terpenuhi, makanya dia iseng sama temannya. Bisa jadi tiba-tiba ya, kayak contoh misalkan ada murid kita tiba-tiba iseng sama temannya. Bisa jadi dia pengen kekuasaan, pengen diakui keberadaannya. Nanti kita ada caranya Bu. Anak itu bisa berhenti nakal ketika kebutuhan dasarnya di. Saya punya murid namanya Noela. Itu teriak kemana-mana, wow, bilang. Saya pikir, ini dari sana suka teriak ya, gitu ya. Tapi setelah saya memahami, ternyata ada kebutuhan yang membuat Noela ini di kelas suka teriak, menonjol, pengen didengar orang. Apa Bu kira-kira? Dia pengen cinta kasih penerimaan.
Seketika kecewaku saya ajak ngomong. Ya, ternyata posisi dia sebagai kakak di rumah dan dia punya adik, bapak ibunya lebih intens adiknya. Saya cerita, oh anak ini butuh cinta kasih, butuh penerimaan. Saya yakin anak-anak yang tahu dan anak-anak yang lain, saya punya kebutuhan ini. Bukan karena anak ini nakal, ada kebutuhan yang harus kita penuhi sebagai guru yang tidak dia dapatkan di rumah. Di sekolah ini anak ini harus. Anak ada yang rumah sudah nggak teknya apa-apa. Kenapa ya? Ditanyain ternyata ngelih bu. Di rumah belum makan, tidak rusak, nggak tenang. Jangan-jangan dia karena kebutuhan jasmani, pengen makan. Tapi bapak itu ngasih tahu. Tapi kalau nanti kita setelah memahami dia harus dikasih tahu ternyata anak ini jadinya ngelih. Kasih rokok, nanti ada dia. Kalau kita tahu kebutuhan dasar, bertahan hidup, cinta kasih, kekuasaan, kebebasan, kesenangan. Ada anak berantem dulu kemarin novel ya, saya pernah cerita ya. Novel itu main sama temannya, ketika dia jaga, tiba-tiba mainnya berubah. Jadi ya gitu kan, ketika temannya kalah dia ikut, tapi ketika dia kalah, ketika dia menang, teman-temannya nggak mau ikutan bubar. Aku nek wayah bagian itu ngewangi kowe wayah aku jadi menang berubah. Mau saya rangkul sampai lu terus. Pengen ketemu waktu itu sama siapa ya? Zulfan apa sama siapa ya waktu itu? Zulfan ya. Pengen gebuk rasanya. Waktu itu saya nggak paham ini dulu. Waktu itu saya menerapkan apa? Saya mau jadi guru lebih besar dari dia. Novel akhirnya takutnya gak dapat, takut sama saya. Sampai sekarang ketemu saya di tangga. Saya juga berjuang untuk image saya sebagai guru yang horor, dalam arti guru yang disegani ditakuti murid. Lalu saya ubah. Ternyata masalahnya Novel waktu itu bukan ini, bukan gara-gara dia nakal, bukan. Karena apa? Dia butuh kesenangan ketika dia menang. Lalu teman-teman ikut main. Nah ini aku senang, aku ngamuk. Lihat temannya pengen dipokoknya, temannya pengen diajak temen. Tahu dia gitu ya. Coba begini kita pelajari. Nanti besok deh, ketika ada teman ada anak yang lakukan suatu pelanggaran, coba identifikasi. Dia kebutuhannya di mana? Lalu saya yakin hari itu dia berubah. Kalau kita pahami. Nah nanti dalam memenuhinya gimana? Nanti ada caranya yang disebut dengan restitusi. Next gitu. Nah ada contoh bu ya. Seorang murid, contoh kasus kegagalan. Seorang murid yang tidak begitu berhasil secara akademik, mungkin kebutuhannya akan penguasaan diri tidak terpenuhi di sekolah. Oleh karena itu mungkin dia akan mencoba untuk memenuhi kebutuhannya atas penguasaan. Dia coba ngatur orang lain, dia coba nyakiti orang lain secara fisik. Sebagai guru kita dapat melibatkannya dalam kegiatan yang memberi peluang murid tersebut untuk membuat pencapaian yang berarti. Jadi adalah kira-kira pengen dominasi, pengen mimpin, kayak Lintang. Lintang itu kan kelihatan ya, tadi ketika saya lihat itu Aldi Lintang gitu, pengen kelihatan dia, wah aku nih saya mimpin gitu. Sehingga ketika itu dia mengintimidasi orang lain. Ternyata kebutuhannya di mana? Kebutuhan penguasaan. Coba pilih jadi ketua kelas kalau nggak ada titik. Coba pilih tiba-tiba jadi ketua piket kalau nggak ada titik. Coba nanti dia pilih suatu proyek ketuanya Aldi, nanti dia boleh. Tapi ketika dia ditempatkan jadi sesuatu yang mungkin nggak sesuai kebutuhan dia akan berontak, menekan orang lain, intimidasi orang lain supaya orang lain tunduk sama dia. Coba itu difasilitasi. Habis itu diberi pengertian. Intinya jadi pemimpin itu nggak selalu jadi pemimpin. Ada kalanya kita dipimpin, ada kalanya kita mengikuti arahan orang, belajar menghargai. Coba difasilitasi. Nah ini langkah-langkah Bapak Ibu ya. Kita lanjut. Banyak kali kasus yang bisa kita lakukan nanti Bapak Ibu. Next. Coba Bu, saya mau tanya coba. Kira-kira ini kebutuhannya apa? Bimo, seorang anak TKB selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolah yang ramai dengan kendaraan. Kayak sekolah kita ini banyak kendaraan. Tingkahnya membuat guru bingung. Bu Ani bingung dan seringkali mengejarnya. Ketika dikejar si Bimo ini ngomong, aku senang main kejar-kejaran Bu. Aku bisa senang, itu seru. Ditahan, lari lagi. Ditahan, lari lagi. Kira-kira kebutuhan apa Bu yang menurut Bapak Ibu? Semangat, kebebasan. Apa lagi? Dia pengen bebas, ada lagi dia pengen senang.
kita kasih nggak apa-apa. Ada kesenangan coba. Nanti kita cross check ya. Yang kedua, Doni, ini bukan Doni Putri ya. Ini dua lah ya. Doni itu merasa bosan dengan bekal yang dibawakan mamahnya. Ndok, terus yang diceploknya di semua, ndok, bukan semua cerita kalian ndok. Sehingga Doni sering ngambil makan temennya. Ada yang nugget, ada yang mie, ada yang nugget dimusuhi. Akhirnya teman-temannya merasa terganggu dan melaporkan perbuatan Doni kepada guru kelas. Bu, ya konconya cukup makan terus. Kira-kira bu, kebutuhannya Doni itu apa? Freedom, kebebasan. Apa kira-kira kebutuhannya? Bosanan, nggak ada nilainya. Ya benar, masalahnya bosan dia. Tapi kebutuhannya apa? Kebutuhan? Jadi dia punya makanan bu. Kesenangan, kebosanan. Kita next coba. Iya, yang pertama kesenangan. Karena dia pengen kejar-kejaran. Coba sekali diikutin aja, yuk aja. Udah ya, habis itu kita belajar ya. Pasti diem. Karena apa? Udah diturutin dulu. Yang kedua, kebebasan. Dia bawa lauk sebenarnya, dia bisa makan lauknya, tapi karena lauknya itu terus dia nggak merasa bebas. Dia pengen ngambil punya temennya. Sebenarnya nggak dihabisin, akhirnya cuma minta mie goreng secicip, sosis secicip, udah. Selama ini dia cuma berarti nggak bebas. Dia pengen punya pilihan. Coba sekali-kali, yuk kita tukar makanannya. Kamu bawa apa? Yuk kita tukar makanan. Coba ibu fasilitasi itu. Besok yakin nggak begitu? Jadi upaya kita untuk belum sebenarnya unik loh, kalau kita lihat masalah anak-anak yang bukan suka tahu nih, kalau nakal dulu saya mikir gitu, wah bapak yang ngono, anak yang ngono, nggak ada hubungannya gitu ya. Jadi semua karena lingkup pergaulan yang harus kita pahami. Next. Nah, ini akan kita pelajari Bapak Ibu 5 posisi kontrol ini. Selama ini penghukum, memantau, pemberi rasa bersalah, teman, manajer. Budi coba bisa klikkan videonya sebentar. Saya sudah siapkan di situ. Di skip dulu di bawah. Ya, kita pamit sebentar Bu ya. Ya. Ingat ya? Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat rasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naem yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Ini posisi penghukum.
bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menerima denda. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Posisi teman. Naren, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya saya. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir.
Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Nah, ini posisi yang diharapkan sebagai manajer. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Oke, terima kasih Bu. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati. Ya, Bapak Ibu. Posisinya tadi apa Bapak Ibu? Menghukum, pemberian bersalah, teman, pemantau, dan yang terakhir. Oke, jadi kita refleksi Bapak Ibu. Selama ini mungkin kita main 2 peran. Selama ini mungkin 3 peran, tapi yang lebih dominan selama ini kalau saya selama ini saya lebih dominan kepada pemantau dan cenderung ke penghukum dulu saya Bapak Ibu. Saya merasa puas ketika melihat saya akhirnya taat mengikuti arahan saya. Dulu saya seperti itu. Saya berharap ke depannya menjadi seorang manajer yang baik bagi siswa saya. Pak Kutomo, refleksi kira-kira selama ini posisi kontrol mana yang sering dominan keluar dalam pribadi Pak Kutomo? Kalau saya beda sendiri ya. Tetap setiap antara pemantau, teman dan manajer ada irisan. Oke, Jadi nggak tahu kelasnya di mana. Tapi ketiga itu sudah dicoba untuk komunikasi sama siswa, coba untuk mencari keinginan siswa. Mungkin karena teknik-teknik yang saya belum tahu pastinya seperti apa, makanya keyakinan ya akhirnya keyakinan yang tak keyakinan suatu keyakinan
sendiri itu masih terbentuk dalam kesepakatan kelas. Oke, berarti masih terkombinasi. Bu Amin, Bu selama ini posisi mana Bu? Yang sering diterapkan, Bu Amin, tidak apa-apa, kita akan coba merefleksi 1 tahun lalu. Enggak, saya juga dulu guru putri juga sama. Tapi waktunya kita di tahun ini revolusi. Kalau ada masalah saya, itu biasanya saya langsung yang saya beri itu pertama adalah Posisinya sebagaimana? Sebagai penghukum atau pemberi rasa bersalah? sebagai pemantau. Sebagai pemantau. Oke, Bu Ida selama ini teman. Bu Itri selama ini Penghukum dan pemberi rasa bersalah. penghukum pemberi rasa bersalah. Pak Fajar Hukum. penghukum. Itu kayaknya puas ya kita masa gitu ya. Bapak selama ini teman sama pemberi guru, gak kasihan sama ibu ya. Kayak kita main playing victim gitu ya. Gak kasihan tuh sama ibu, gak kasihan tuh. Iya. Saya terserah Penghukum. rasa bersalah sama teman. Oke, siap Bu. Kita akan berkomunikasi. Kalau pemberi itu kayaknya sudah manajer yang lain, kayaknya saya katanya Bu ya. Betul, namanya apa? Penghukum sama pemberi rasa bersalah. Oke, kayaknya kita dominan Bu ya. Kayaknya kita puas ketika murid ngikutin peran kita. Padahal itu sedang mengenaskan mereka gitu ya. Betul apa? Saya juga belajar itu loh. Kita selanjutnya. Kita belajar Bu ya. Ternyata kalau penghukum itu dampaknya kayak apa Bu? Kemungkinan murid marah, dendam, sifat agresif. Bisa jadi sesudah duduk murid sebelah kan baca bukunya, meja tulisnya untuk emosi sama kita. Hukum terus, saya nggak tahu murid-murid tokoh tadi di kelas kita masing-masing karena sering kita hukum mungkin akan banyak goresan di hatinya. Saya nggak tahu juga, semoga anaknya nggak baper ya. Tapi tahun ini kita berevolusi Bu ya. Memberi rasa bersalah, murid akan merasa bersalah karena kecewain bapak ibu guru, menjadi murid yang gagal, nggak sanggup membahagiakan orang lain. Kita playing victim, kamu itu nggak kasihan tuh sama ibu, kamu rasain nggak kalau ibu. Akhirnya anak merasa bersalah seperti itu. Bayangin kalau 6 guru ngatain seperti itu sama Desi di sana. Desi, kamu rasain Pak Fajar atau besok ketemu saya, kamu rasain Pak Iqbal. Dia kan jadi orang yang bersalah. Rumahsakan yang dia kok baru sedih gitu ya. Ketiga teman, nah ini sudah anak akan seperti Pak Haji itu dominan teman. Tapi resikonya satu, anak itu akan bergantung, atau yang kedua anak itu akan bersikap baik sama guru tertentu. Coba aja, ketika jadi teman, nanti ketemu sama saya, karena saya pernah nggak jadi teman, dia nggak akan baik, dia nggak akan sebaik ketika ketemu panjenengan yang sebagai teman. Jadi ketika ada Pak Butomo, udah seperti biasa, ada Pak Butomo, kontrol ya, rasa nyaman, aman, ketergantungan. Nanti ketika ganti wali kelas, kehilangan teman, udah akhirnya perubahan dia kembali kepada setelan pabriknya lagi. Dan yang terakhir ini sebagai pemantau, murid memahami konsekuensi, guru tetap memantau murid, tapi murid nggak bisa sendiri. Fungsi pemantau ini lebih kepada diarahkan ke pelan-pelan. Kamu ingat gak pelajaran kita apa? Beda resikonya apa? Yaudah, yuk ibu temenin sampai selesai. Next. Tapi ini yang mau kita tujukan Bapak Ibu, saya berharap kita semua sampai kepada level manajer. Apa yang membedakan Bapak Ibu? Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya sendiri, mendukung murid agar mau menemukan solusinya sendiri. Seorang manajer memiliki keterampilan sebagai teman dan pemantau. Penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi sehingga murid memperbaiki kesalahannya. Sederhananya gini Bu, menjadi manajer itu mengelola anak. Ketika anak melakukan sesuatu, pahami dulu kebutuhannya apa, alasannya apa. Kalau sudah ketemu ditanyakan, kira-kira kamu pengen memulihkan semua ini apa yang kamu lakukan. Karena gini, kemarin saya bahas, kita ini sama-sama nggak punya uang. Pasti cara Bu Indri menyelesaikan beda, cara Pak Fajar beda, cara saya juga beda. Kalau kita bikin peraturan, setiap nggak punya uang harus pinjam, semuanya pinjam. Tapi ada di antara kita mungkin nggak butuh pinjam kok. Ketika nggak punya uang, ada yang call friend, call orang tua, ya kan? Kalau orang tua, telepon orang tua, ada yang tiba-tiba udah bertahan aja kita berserah sama Yang Maha Kuasa. Ada yang tiba-tiba bongkar celengan. Caranya beda-beda. Nah itu harus kita terapkan Bapak Ibu sebagai manajer. Ketika
ya, sama-sama kita nggak punya uang, caranya beda kan Bu. Kalau Bu Ida nggak punya uang, caranya gimana ngatasinya Bu? Pinjam. Kalau Pak Ajar nggak punya uang, caranya gimana? Kerja, minta kakak beda. Jadi apakah caranya salah? Salah boleh, benar. Cuma jangan sampai ada yang ngomong ketika saya punya uang nyopet Pak. Nah, kalau ada solusinya nyopet itu yang harus diluruskan. Itu adalah peran dari seorang manajer. Ketika anak terlambat ditanya, "Lo kan terlambat gini, solusinya gimana?" Udah Pak, tak kurang ke sekolah. Nah, itu yang diatasi, jangan. Ya sudah, solusinya gini, caranya gini. Jadi sebagai seorang manajer. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam lingkup penting Bapak Ibu, keyakinan kelas. Upaya membangun disiplin positif. Jadi keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang diyakini disepakati bersama. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada sekedar mengikuti peraturan. Tujuan utama keyakinan kelas adalah menumbuhkan kesadaran dari dalam. Ini yang harus kita terapkan Bapak Ibu. Kemarin saya sudah buat di kelas agama. Mungkin nanti di kelas Bapak Ibu juga sudah sama. Tapi itu Bapak Ibu, kita mengarah kepada visi kita. Visi yang kemarin sudah kita buat. Keyakinan kelas itu harus mendukung upaya pencapaian visi. Jangan sampai Bapak Ibu punya keyakinan tapi nggak mendukung visi. Nanti kita bikin pulau sendiri namanya, kita jalan sendiri. Tetap mengarahnya kepada visi. Makanya kemarin kita membahas visi. Semoga Bapak Ibu masih ingat visi kita tentang bertakwa, berkarakter mulia, ada kreatif, ada inovatif, ada berwawasan berkebinekaan global, ada berwawasan lingkungan, dan yang terakhir bergaya hidup bersih dan sehat. Keyakinan yang nanti Bapak Ibu akan buat harus mendukung tercapaian dari visi. Sehingga bersinergi, program sekolah sama program sekolah sinergi untuk mewujudkan tercapaian visi. Nah, langkahnya gimana Bapak Ibu? Mempersilakan warga sekolah untuk curhat pendapat. Kayak tadi misalnya saya mulai, nanti saya putarkan video, saya tanya sama anak-anak. Anak-anak, kira-kira harapanmu di tahun ini di kelas agama akan berjalan seperti apa? Semua di kampung, mereka ngomong, kita catat Bu. Saya pengen kelas saya nggak rame Pak, tulis. Saya pengen kelas saya nggak gini Pak, tulis semua. Habis itu mencatat semua masukan-masukan murid supaya bisa dilihat, itu si papan tulis. Jangan ditulis di HP di Bapak Ibu. Anak-anak nggak tahu usul dari teman-temannya apa, itu semua. Pak, kalau seandainya nanti usulan teman-teman ini murid-murid tidak ada yang mengarah ke visi, ibu juga boleh usul nggak? Boleh. Kita sebagai guru juga boleh. Usulan kita harus mendekatkan anak pada visi kita. Soalnya anak-anak ngomong tapi nggak ada yang bahas tentang gaya hidup sehat misalkan. Akan baik. Kira-kira setuju nggak anak-anak? Kalau misalkan setelah mau masuk ke kelas harus cuci tangan dulu misalkan. Setuju Bu. Sebelum masuk di kelas cuci tangan. Setuju nggak anak? Kalau ke kamar mandi itu ketika meninggalkan kamar mandi harus ada bersih. Setuju, tulis. Semakin banyak kita tulis, nanti kita akan temukan hal yang penting. Selanjutnya, gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk kalimat-kalimat negatif dalam bentuk positif. Itu salah ya. Contoh kalimat negatif tidak terlambat diganti datang tepat waktu. Misalkan anak ngomong nggak boleh berkata kotor, tidak boleh berkata jorok, diganti apa Bapak Ibu? Berkata yang baik, berkata sopan, gitu ya. Tidak mengganggu temannya, saling menghargai, saling menghormati, saling mengasihi, ramah sama teman. Banyak ya. Selanjutnya menyarikan. Jadi peraturan yang banyak tadi kan pasti ada yang sama. Nanti saya kasih contoh. Habis itu disarikan, terus mendiskusikannya, dan yang lagi meninjau ulang. Kita langsung buru-buru. Saya kemarin membuat contoh Bapak Ibu. Nah, ini contoh di kelas saya. Keyakinan kelas saya tanya anak-anak tulisnya nih Bapak Ibu. Tidak berkata kotor, ada yang nulis tidak terlambat masuk ruang agama, ada yang nulis gak nakal, ada yang nulis menjaga kebersihan. Kalimat-kalimat yang negatif ini saya ubah menjadi positif. Berbicara sopan, datang tepat waktu, saling mengasihi, menghormati, menjaga kebersihan. Yang positif ya udah gak perlu diubah. Sudah menjadi kalimat positif. Next, kalimat positif itu tadi kita ambil intisarinya Bu. Jadi misalkan murid panjenengan ada 24 murid, ternyata yang nulis berbicara sopan ada banyak, tulis saja satu, dirapel. Nanti saya yakin dari 24 itu akan hanya 4-5 nilai aja, karena semuanya sama, mirip-mirip, cuman kalimatnya yang beda. Nah, setelah disarikan, dapat 4 ini tadi. Nah, 4 ini tadi kita ubah. Ini tadi yang namanya kesepakatan Bu. Setiap kata yang panjang ini yang disebut dengan kesepakatan. Dari kesepakatan itu diubah menjadi
Misalkan yang pertama berbicara sopan, oke anak-anak kita setuju. Berbicara sopan kita ubah menjadi keyakinan, namanya sopan santun. Datang tepat waktu, kita ubah kalimatnya menjadi diselipin, disiplin. Saling mengasihi menghormati itu kebanyakan kita bikin jadi nilai apa? Kepedulian. Menjaga kebersihan nilai apa? Kebersihan. Setelah saya tinjau Bapak Ibu, anak itu tanda tangan sebagai bentuk mereka menyetujui ini. Nah, saya lagi Bapak Ibu, keempat nilai yang saya buat ini mendukung visi sekolah enggak? Jangan sampai saya buat tapi nggak dukung visi sekolah. Saya cermati Bapak Ibu, sopan santun, disiplin, kepedulian itu bicara tentang karakter. Dan di visi kita ada. Kebersihan mendukung visi kita tentang apa? PHBS. Oke, sesuai dengan visi sekolah ACC Bapak Ibu. Ini ditempel next lebih. Sebelumnya tadi yang reviews. Nah, ini tadi saya desain, baru saya cetak Bapak Ibu. Saya desain, saya siapkan kolom tanda tangan, nanti saya akan tempel di kelas, anak-anak membaca lagi. Sopan santun, disiplin, kepedulian, kebersihan. Ini adalah keyakinan kelas di ruang agama saya. Saya nggak perlu nulisin Bapak Ibu disiplin itu apa aja. Anak-anak udah paham nanti. Ketika misalkan ada satu anak yang tiba-tiba nggak ngerjain tugas dari saya cuma ngalahin. Kemarin keyakinan kelas kita apa? Disiplin Pak. Dan kamu nggak ngumpulin tugas itu disiplin nggak Pak? Oh iya Pak, maaf ya. Udah. Nah cuma ini aja. Satu kata disiplin ini kalau kita breakdown dalam banyak tindakan banyak nggak? Gak perlu dilarang ini, cukup empat ini. Nah saya nggak tahu ini Bapak Ibu buat di kelas. Nanti kalau kita sudah buat, pastikan visi panjenengan, kesepakatan kelas keyakinan jenengan mendukung ketercapaian visi sekolah. Nah, ketika nanti anak-anak tiba-tiba nggak muncul ide, Bapak Ibu boleh izin, boleh usul. Kan yang usul nggak cuma murid, kita juga boleh usul. Anak-anak setuju nggak kalau ini? Setuju Pak. Anak-anak setuju nggak kalau ini? Setuju Pak. Kalau sini klik ya Bu ya. Oke, selanjutnya. Di sini ada yang sudah membuat keyakinan kelas. Nanti Bu Nur mungkin ke depannya tanya Bu keyakinan kelasnya supaya kita sama-sama. Habis itu kalau ada poin-poin yang sama, oh ternyata ini yang harus kita maksimalkan. Saya nggak tahu teman-teman nanti hasilnya gimana, karena anak-anak kan beda nanti cara dia meyakini sesuatu. Tapi itu pasti nggak ada religiusnya Bu, itu karena dia di agama ya, dia ada masalah. Dia di agama nggak usah nyebutin religius. Saya nggak tahu di guru kelas nanti mungkin muncul doa nggak boleh bercanda mungkin, sholat nggak boleh telat mungkin atau apa, tapi nggak dia tahu. Gitu ya. Selanjutnya, nah ini akan kita perhatikan Bapak Ibu. Segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi adalah proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencapai solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Saya kasih jawabannya Bapak Ibu. Jadi restitusi itu adalah upaya belajar dari kesalahan. Kalau kita sambil mikir orang kalau salah ya salah, ternyata restitusi itu kesalahan itu oke. Dari kesalahan itu kamu harus belajar. Yang kedua, restitusi itu memperbaiki hubungan, bukan dipisahkan. Selama ini kita ada kalau ada anak-anak yang melakukan sesuatu dibubukin dulu. Nah, dulu sana bang, memisahkan dia dari kelompoknya, bukan. Restitusi itu justru malah membuat dia bersatu, bergabung dengan kelompoknya, tapi jadi pribadi yang lebih kuat, lebih baik lagi. Ada kita gitu ya, anak itu udah depan, saya juga gitu Bu. Ketika kita saya melewat di depan itu, saya rasa ketika mengambil biangnya diambil akan tenang. Ternyata tenang, tapi memperburuk keadaan si mewah. Tetap aja Bu, kita perlu restitusi. Yang ketiga, restitusi itu bukan sebuah tawaran, bukan paksaan. Makanya keyakinan kelas nanti kita perlu tanya jawab sama setuju nggak nak, setuju. Usul anak kalau ada yang kita nggak setuju, kayaknya kurang tepat deh. Coba kita rubah, gitu. Awal-awal sampai mereka menyetujui, membubuhkan tanda tangannya sebagai bentuk. Boleh Bapak Ibu tanda tangan, boleh cap jempol, boleh apa kreasinya. Yang penting anak menunjukkan bukti saya sepakat. 1 tahun ini pakai keyakinan ini. Ada yang pakai cap jempol, tanda tangan, fotonya ditempel, boleh kreasi masing-masing Bapak Ibu ya.
Yang keempat, restitusi itu mencari kebutuhan dasar ya tadi. Yang kelima, restitusi menguatkan mencari solusi dalam diri. Next, gitu. Kita akan praktek. Nah, segitiga restitusi ada 3 tahapan Bapak Ibu: menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Next. Nah, saya kasih contoh Bapak Ibu ya. Tahapan segitiga restitusi, yang pertama itu menstabilkan identitas. Jadi ini sederhananya, ada murid yang datang sama kita tiba-tiba berbuat salah. Misalkan contoh siapa ya? Murid kakaknya terkenal ya, Aldi misalkan. Grup pernah dulu, aku nggak berkata kotor aja, berkata kotor. Yang kita lakukan biasanya kan langsung manggil. Yang pertama Bu, menstabilkan identitasnya jangan dilakukan dengan manggil. Ketika Aldinya istirahat, datangin aja, kita datangin kemudian bisa ngobrol sebentar nggak? Apa itu Bu? Ngobrol, distabilkan dulu, ditanyain Aldi, tadi Ibu dengar kamu katanya berkata-kata nggak baik dari kelas. Oh apa ya Bu? Tadi ada temennya cerita, benar nggak Aldi? Ditanyain dulu, benar nggak terjadi seperti itu? Ketika anak itu ngomong, iya Pak benar, iya Bu benar, kita stabilkan dengan cara apa? Nggak apa-apa di Pak Ega juga itu pernah gitu. Pak Ega itu waktu SD juga pernah kok berkata-kata kotor. Pak Ega juga pernah musuh-musuh pernah. Jadi waktu zaman Aldi, Pak Ega juga pernah ngalamin. Nah itu salah satu posisi menstabilkan identitas. Ternyata yang ngelakuin itu bukan cuma Aldi, gurunya itu juga pernah. Kondisi itu akan membuat anak akhirnya oh iya, sebenarnya ini Pak Ega ngomong kok. Dengan itu merasa ada temannya Bu. Kalau anak sudah merasa ada teman, dia tenang. Tidak jadi orang yang terpidana, tidak jadi orang yang terponis, tidak menjadi orang yang seakan-akan bersalah, salahnya besar enggak. Distabilkan dulu. Nah jadi juga pernah gitu. Akhirnya juga pernah dihibur malah. Tapi dari situ mereka belajar hal baik. Itu yang dia. Oh iya. Setelah distabilkan, next langkah kedua. Langkah yang kedua adalah next. Iya. Validasi tindakan yang salah. Ini adalah kesempatan Bapak Ibu untuk cari tahu sebenarnya anak itu ngelakuin itu alasannya apa. Setelah ditanyakan, Aldi tadi Pak Ega juga pernah ngelakuin itu. Iya Pak. Ya udah kalau gitu Pak Ega bertanya nggak sama Aldi. Next ya. Maksudnya next kita bahas ini. Validasi tindakan yang salah, kita tanya sama anak ini. Aldi, Pak Ega bertanya nggak kira-kira tadi Aldi kok berkata apa seperti itu kenapa ya? Pak Ega mau tahu kira-kira Aldi ngomong seperti itu kenapa ya? Peran sebagai manajer ya. Kira-kira apa sih alasan Aldi ngomong seperti itu? Oh anu Pak, tadi aku papaku ini diorangnya Pak. Bapakku ini nama bapakku itu di Kebudaran Kausan. Diorangnya nama-namanya kan aku ini orang tua emosi Pak. Akhirnya aku musuh mau berkelompok nama orang tuaku dibolong-bolongan. Oh ternyata kita dapat Bapak Ibu. Ternyata Aldi tidak mampu memenuhi kebutuhan apa tadi? Bertani itu harga dirinya diganggu temannya, orang tua dirinya, akhirnya dia balas. Wah tahu nih ternyata masalahnya di anaknya membela harga diri. Ternyata membela harga diri itu nggak Bapak Ibu? Boleh sah-sah. Cuman Aldi melakukannya dengan cara yang salah. Akhirnya kita masuk masalahnya. Oke Aldi boleh kok. Pak Ega kalau mengalami hal yang sama saya akan lakuin. Bahkan saya nggak cuma ngomong saya bisa lebih hebat lagi ngelakuinnya. Karena orang tua kita dihina. Apa Aldi bagus seperti itu. Seolah-olah membiarkan. Seolah-olah ketika anaknya itu ketika bilang sama dia, kamu berani juga bagi dia untuk membela nama orang tua. Iya Pak. Selanjutnya kita arahkan kepada keyakinan kelas next. Yang ketiga ini menanyakan keyakinan. Oke Aldi, tadi Aldi tiba-tiba misui pausan. Kayak bertanya kira-kira misui itu sesuai nggak dengan keyakinan kita? Keyakinan kelas dia mikir. Ternyata di kelas 6 ada kata-kata sopan santun. Oh iya Pak, itu ternyata melanggar tentang sopan santun. Oke. Jadi selama ini yang dilakukan ini melanggar keyakinan kelas kita ya. Iya Pak. Nilai apa Aldi? Nilai sopan santun. Ditanya lagi Bapak Ibu, kalau begitu kira-kira Aldi masih meyakini nggak sopan santun itu sebagai hal yang baik? Masih Pak. Berarti Aldi ngaku nggak yang Aldi lakukan tadi nggak benar? Iya Pak, tadi nggak tepat Pak, karena aku berkata-kata kotor. Nah setelah anak tahu kebutuhannya, anak tahu nilai-nilainya, masuklah ke ranah keyakinan tadi. Kira-kira Aldi setelah Aldi tahu apa yang Aldi lakukan salah, apa yang mau Aldi lakukan memperbaiki semuanya. Oh Pak, aku kami
bakal ngomong kotor meneh. Oh gitu, ya sudah. Oke Aldi, kalau kamu tanya, apa tadi mau lakukan untuk minta maaf sama Fauzan? Saya Pak, aku langsung minta maaf. Ya udah, yuk ditemenin sampai Aldi minta maaf Bapak Ibu. Ketika Aldi sudah minta maaf, berarti restitusi sudah selesai. Kenapa? Karena Aldi mencari solusi untuk memperbaiki perbuatan. Terus Fauzannya gimana? Restitusi belum Fauzan di lain hari. Konfirmasi sama Fauzan. Kami kemarin benar-benar gini ya, kalau nih Bapak Aldi, orang Bu, mereka dengar loh. Sampai dia kita tahu, iya Bu, kenapa? Cari tahu kebutuhannya apa. Kenapa ya Fauzan tiba-tiba kok kalau ada orang Aldi, wah ternyata Fauzan tiba-tiba pengen penguasaannya, kebebasannya. Bisa jadi gitu. Nah, kita arahkan Bapak Ibu sampai akhirnya Fauzan nanya, kalau itu memang gak keyakinan kelas nggak? Iya, gak sesuai keyakinan kelas apa? Ternyata di kelas Ibu ada nilai menghormati dan menghargai. Oh, sama itu Bu, ya sudah kalau gitu Fauzan memperbaiki gimana? Oh, anu Pak minta maaf sama Aldi, minta maaf ganti ya. Terus juga lagi sama jenengan, kira-kira apa lagi yang mau Aldi, yang mau Fauzan lakukan? Saya minta maaf. Oh, anu Bu, aku Pak berjanji Bu, di depan teman-teman misalkan aku gak akan melakukan itu lagi. Ya sudah, di bidang ini sampai kamu bisa melakukan semuanya. Nah, ketika Fauzan dan Aldi itu mencari solusi dan menemukan solusinya, itulah yang disebut dengan restitusi. Kira-kira pertanyaan saya, besok Aldi sama Fauzan bakal ngelakuin lagi nggak? Pasti. Berapa kali kita melakukan restitusi? Sebanyak apapun melakukan, karena namanya melakukan pembiasaan itu tidak bisa sekali dua kali. Saya melakukan restitusi sama Aldi bisa 5 kali, nanti Fauzan 6 kali, ditambah mungkin Aldi ini ngalami restitusi bisa 70 kali di SD. Belum berubah-ubah, nggak apa-apa, nanti di SMP ketemu guru lagi kayak gitu, dia akan lakukan sepanjang hayat restitusi itu. Yang penting apa Bapak Ibu, Aldi tahu cara memperbaiki. Tapi saya yakin ada masanya kalau orang seperti itu, gitu ya. Yang penting dari kita nggak boleh kehakiman. Nah selanjutnya Bapak Ibu, ini ketika saya melakukan praktek nyata saya Bapak Ibu, aksi nyata saya tentang nilai kebersihan. Next, kemarin kita sempat diskusi sama Bu Indri sama beberapa teman-teman, kita bahas tentang visi misi. Kemudian ada langkah-langkah konkret ya Bu ya. Akhirnya waktu itu kita ada beberapa gerakan. Yang pertama tentang senyum sapa salam, yang ketiga itu kita praktekkan sampai hari ini. Dan yang kedua ada Jumat hijau, rencananya besok juga mungkin akan direalisasikan atau mungkin minggu depan lagi. Setidaknya mulai kegiatan itu Bapak Ibu, karena di kelas saya muncul kata kebersihan yang tadi saya buat, akhirnya saya berpikir budaya positif yang akan saya lakukan untuk menopang visi saya akan fokus kepada nilai kebersihan. Meskipun nilai lain ya saya fokus, tetapi hari ini dalam aksi nyata ini saya mencoba fokus kepada nilai kebersihan. Nah, apa saja sudah saya lakukan? Yang pertama koordinasi dan diskusi. Yang kedua yang sudah saya lakukan adalah bikin keyakinan. Ini yang rencana saya cetak Bapak Ibu. Ini ada buku tanda tangan anak-anak. Ini keyakinan yang sudah saya buat sama anak-anak. Ketika anak-anak nanti tanda tangan, berarti keyakinan menjadi keyakinan bersama. Cek video begini. Saya sudah membuat aksi nyatanya. supaya nanti bisa referensi kita bersama di ekspor. Ya, klik paling bawah. Ya, ini singkat saja Bapak Ibu. Keyakinan kelas yang saya buat. Kalau sudah, silakan nanti ditanyakan oleh Bapak Tulis. Saya beri sticky note anak-anak untuk bersimpunya. Artinya sudah. Kalau sudah lanjut, PPL tulis. Nah, mulai nempelin. Idenya masih bisa kita Bisa pilih. tinggi-tinggi, kali aja, bisa tinggi-tinggi. PPL lagi. Bagus. Mereka membuat kesepakatan kelas. Pasti ini kalimatnya masih kalimat yang negatif, kalimat yang tak kuning-kuning mereka. Ini pagi. Nah, Pak. Kita cari sama nanti kesepakatan jadi satu nilai. Saya rumuskan dalam intisari. Terus juga itu Dia 3. cari pendapat yang sama. Saya turun nyetan, yang sama mana? Yang cetak. Ini sama Pak, ini sama Pak. Ini sama Pak. Oke, ini sama Pak. Sama semua, makanya sudah ketemu 4 Pak. Jadi maksudnya bersih, adil.
kebersihan, dan saya nyebutin ada 4 orang menjaga ketenangan, karena ada konflik, Pak, saya nggak boleh teriak-teriak gitu ya. Oke, mengerjakan tugas tepat waktu. Oke. Ya. Dari keyakinan tadi Bapak kesepakatan saya ubah jadi keyakinan, jadi poin-poin penting. Yang lain? Ketenangan itu nilai apa? Tulis nomor 2, ketertiban. Yang 3. Ini yang menghadirkan lawan juga, saya harapkan Bapak Ibu banyak sekali. Akhirnya ini kan hasil dari rembukan saya. Ketika besok ketika anak-anak datang, saya akan cetak untuk mereka tanda tangan dan saya akan lakoni dalam 1 tahun ini. Jadi keyakinan saya buat mendukung upaya tercapaian visi. Next, selanjutnya saya juga membuat regu piket Bapak Ibu. Regu piketnya bukan saya yang buat, anak saya tulis. Kamu pengen hari apa? Minggu Senin berapa? Selasa berapa? Meskipun nggak jam agamanya, mereka saya suruh piket Bapak Ibu. Jadi untuk mereka benar-benar meyakini kamu bisa piket kapan lagi? Aku Pak, Senin siang aja. Ya sudah, tulis. Awalnya kamu bukan mereka kapan? Aku tak mau mati aja Pak, itu tulis. Mereka yang nentuin hari sendiri, mereka yang mau melakukan sendiri. Jadi bukan kita, seolah-olah kan kita kadang buat ya. Ini bikin 6 hari ini kamu, 6 hari besok kamu. Kali ini Bapak Ibu harus pikir silakan sama. Kamu pengen hari apa? Bikin yang besar, mereka kan tulis hari. Ketika mereka tulis, apa? Kan dibikin tabelnya Bu, kalau udah cukup habis 3 hari. Jadi mereka bikin 4 aja. Jadi kan bikin 6. Kalau udah 6 nggak bisa harus 3 hari. Kamu yang nentuin, kamu yang ngelakuin berdasarkan kesadaran anak-anak sendiri. Dan selanjutnya, next, pakai baik saat istirahat ini kemarin saya juga melakukan Bapak saya sering ketika saya ketemu anak-anak, ketika anaknya pagi itu sampahnya diambil, ketika saya ke depan kelas itu sampahnya diambil. Ketika istirahat saya berharap ke depannya mungkin guru-guru piket juga bisa untuk melakukan ini, karena ini nilai saya. Ketika kita istirahat itu Bapak Ibu ketika itu keliling misalnya lihat anak-anak, nah besok sampahnya kalau habis makan taruh sampahnya, itu praktek baik, hal-hal sederhana. Ketika anak-anak kumpul-kumpul kita duduk di situ dalam 1 menit 2 menit aja duduk. Ya bicara mereka yuk, kalau bersama nggak boleh ya ngomongin nama orang tua. Kalau saya masuk kelas 5 ini yang paling besar ini Pak Butomo. Jadi mereka itu sering pakai nama orang tua jadi jokes permainan. Itu kemarin tuh mereka ramai sekali. Itu perlu direstitusi. Ada tokohnya 1 orang mereka. Tapi saya nggak mau bilang siapa. Besok ke PNM Pak Butomo. Supaya nama orang tua itu nggak jadi permainan. Nah kemarin sampai dia ketika nanya orang tua sampai takut ya. Anaknya mau ngomongin nama orang tuanya. Nah jangan nyebutin orang tua, bilang apa? Mungkin dibully sampai sebegitunya. Berarti kan apa nama orang tua udah sangat apa ya? Kadang kita nama orang tua bangga ya, tapi ternyata ketika budian kemarin jangan disebutin bukan apa? Dibully ini restitusi bersama. Kenapa? Tokohnya. Di kelas 4 berarti ada tokohnya juga karena ngalamin. Gitu. Saya nggak tahu di kelas 6 mungkin anak-anak ini jadi PR besar. Praktik istirahat nanti kita waktu piket itu istirahat saya juga keluar untuk cek. Karena nilai saya nilai kebersihan, saya sudah sering ngasih tahunya, ya nak sampahnya, yuk dibuang sampahnya. Belum sampai ranah tong sampah hijau dan tong sampah kuning ya, baru cuma saya ranah dia masukin tong sampah. Selanjutnya, pembiasaan Jumat hijau yang digalakan oleh Ibu Kepala. Hari Jumat kita akan melakukan Jumat hijau. Mungkin besok Jumat perdana atau minggu depan Jumat perdana ini juga sebagai bentuk program sekolah. Dan ini juga mendukung keyakinan kelas yang ada di kelasnya juga mendukung ini. Akhirnya ini menjadi penerapan supaya anak itu meyakini kebersihan itu harus dilakukan tanpa suruhan orang, dia harus ada untuk menjaga kebersihan dimanapun dia berada. Next, ya melakukan refleksi dan evaluasi. Saya juga harus melakukan Bapak Ibu ketika piket anak-anak selalu menanyakan gimana hari ini, wah sudah bersih atau belum. Pasti ada laporan, Pak Matius nggak mau piket, Pak Matius nggak mau piket, pasti ada. Yang nggak mau piket tuh besok ngapain dulu? Restitusi lagi, gitu ya seru. Posisinya nggak mau piket, Noella mau piket, oke, besok restitusi. Tapi nggak perlu dipanggil, Noella sini jangan. Nanti ketika Bapak Ibu manggil, anak itu sudah merasa terhukum dulu ya, mau disuruh jangan. Noella nanti bantu mereka sebentar ya di ruangan ini, ngapain Pak? Piket sini. Sambil piket ngobrol, restitusi sambil ngobrol bis. Anak duduk makan, tiba-tiba datang tadi, ini ada bebek, kayak bebek 2, kamu nggak bebek? Mau Pak? Akan datang bukan itu, bukan penghargaan ya, karena saya lebih baik gitu ngomong nggak mau makan ngobrol ini ya. Jadi
Caranya banyak, kalau punya untuk sampai kepada tahap restitusi. Next, sekian yang dapat saya sampaikan. Mari kita bersama-sama menanamkan budaya positif di SD. Mungkin ada Bapak Ibu tanya refleksi bersama-sama untuk kegiatan pada siang hari ini. Saya persilahkan. Ada? Ya, Pak Bitomo. Ya, saya menambahkan ternyata memang saya tahu saya melaksanakan tim dan saya juga restitusi itu kan paling sahabatnya 1-2 kali. Setelah itu akhirnya karena belum tahu ya, karena dengan tahun ini memang restitusi itu memang harus kita lakukan, harus kita laksanakan selama atau sampai benar-benar si anak itu merasa dirinya sendiri harus memperbaiki sikapnya sendiri. Kalau saya biasanya paling sekali 2 kali ya, setelah itu yang merasa apa namanya ya, sudah diingatkan, ya mungkin ada bahasa Jawanya tentu, biar nanti berjalan sesuai apa. Terus kalau juga lagi baik sama ini sampai titik situ. Karena kan memang apa namanya dulu ternyata kan harus pelan-pelan ini adalah yang kita lakukan. Jadi mungkin dari PR. Oke. Terima kasih Pak Gubernur. Kemarin saya juga sempat tanya, ukuran berhasilnya kapan restitusi? Saya tanya ketika PK, ketika LKA ya, sampai kapan saya harus selesai melakukan restitusi? Dijawab ini, Pak, restitusi itu tidak mengharapkan perubahan kok. Karena perubahan itu masalah waktu, Pak. Anda lakukan saja, mau berubahnya besok, tahun depan, bukan urusan dengan. Kita nggak bisa merubah orang kembali tadi, orang nggak bisa. Yang memutuskan dia berubah atau enggak itu ya, gini mau kapan? Kalau kita tunggu sampai dia selesai, itu selalu berubah tak enggak. Terus lakukan prosesnya, nanti kan bersambung di kelas 6, bersambung di SMP. Nanti ketemu di restitusi, ketemu di musola, apa aja restitusi lagi. Ketemu sama saya misalkan di mana restitusi lagi. Terus kita lakukan aja. Perubahan itu bukan tanggung jawab kita. Kontrol itu bukan tanggung jawab kita. Tapi kita terus doa tadi boleh Pak, saya juga dikatakan doakan sampai dia mengalami masa sendiri ya. Yang penting kita lakukan restitusi. Kalau kemarin 2 kali tambah 4 kali, 6 kali, 10 kali. Mungkin nanti di depan ada buku pendampingan ya. Kemarin saya juga tanya ada buku ini, Pak, boleh nggak kita bikin buku observasi? Kita centang-centang anak-anak yang sudah dilakukan restitusi. Jangan Bu, nanti dengan centang itu jangan akan capek. Seperti Albius pengen 16, terus selalu nggak usah, natural aja. Restitusi itu melekat sama kita. Gak usah dihitung, nanti dihitung kayak spring roll sama berubah. Nanti Pak Gubernur diperkuat Pak Fajar, mungkin Pak Fajar bikin basecamp di musola. Restitusi sambil saya kan sini. Kalau misalkan Fajar, coba sini, kalau bisa cenderung, pokoknya dengan ngobrol-ngobrol itu, ngobrol jangan gitu kan. Adanya teman, jangan sampai ada yang menunggu gitu. Terima kasih Pak Gubernur. Ya, bagaimana ada lagi? Terima kasih Pak Gubernur. Oke, berhenti. Berarti buku tertib itu sudah diperlukan. Kan biasanya kalau ada buku tertib ini, pelanggaran yang ada di situ, misalkan hari ini saya tidak pikir, saya lupa mengerjakan PR dan sebagainya. Jadi itu sudah tidak. Jadi buku tertib mungkin diganti dengan buku restitusi. Mungkin ada di bagian administrasi. Tapi jangan lupa bagian setelah melakukan restitusi kita juga harus melibatkan orang tua supaya jangan anak restitusi di sini, tapi di rumah tidak kasih progresnya. Kayaknya buku kemarin saya teringat ketika Bu Triati menyebutkan buku konseling ya, buku BK. Ini yang mungkin kita perlu tambahkan. Itu kita ganti konselingnya dengan restitusi gitu tadi. Ini apa nih hari ini, mulai lagi ini. Udah di follow up atau belum? Misalkan ketika tentang doa, dan doanya bercanda, saya buat doanya Bu nanti. Apa aja nanti sedikit ikut doanya berjika restitusi. Oh betul ini. Jangan restitusi, kita ngomong begitu tadi udah restitusi. Oke. Next, besoknya Bu Kepala boleh nggak melakukan restitusi? Boleh Bu. Selama ketika Bu Kepala melakukan sebagai teman dan tadi ya, yang lebih teman ketika itu kan jauh mager ya Pak. Bu restitusi guru juga boleh Bu. Guru yang kira-kira ada sesuatu Bu restitusi Bu. supaya sesuai ekspektasi Bu ya. Di atas ekspektasi. Oke, terima kasih Bu Indri. Ada lagi Bu? Sebenarnya ada Pak. Iya boleh. Nonton itu Pak. Yang mana? Boleh. Nah,
Jadi mau. Nah ini loh. Iya. Yang ini. Menghargai diri sendiri sesuai apa yang diharapkan dan apa yang diinginkan. Yang diharapkan itu Anaknya. ya, misalnya apa yang diharapkan, namanya aku pokoknya disiplin biar nanti di Gini, saya lupa maksudnya. Ketika anak itu kan sebenarnya di tema 1 ya, di modul 1.1. Jadi anak itu ketika lahir kita selalu selama ini tahu tentang teori bahasa. Tahu. Itu udah gak berlaku. Itu gak berlaku. Sekarang ada teori yang baru. Anak itu bukan seolah kosong, tapi anak itu sudah punya kodrat alam dan juga kodrat zaman. Tapi masih blur. Masih sama-sama. Ketika di sini, yang dikembangkan. iya, nah, guna sekolah itu kalian tahu. Mereka ini sebenarnya udah punya kok. Aku besok pengen jadi apa pun udah punya. Hanya belum tersampaikan aja. Kodrat alamnya masih lama-lama itu tadi tugas kita untuk menambahkan. Jangan sampai dia salah. Ketika salah dia ketemu dengan orang yang salah, bukan ditebelkan malah diganti. Nah, kalau kita pengen cari tahu ini sekarang di SD mungkin mereka belum bisa jelasin Pak. Tapi nanti ketika di SMA dengan proses yang lain dia ngomong, aku tuh pengen jadi orang yang disiplin. Sekarang mereka masih membawa upaya kita di SD itu upaya kami berat untuk menuntut mereka. Mereka seolah-olah nggak tahu, tapi sebenarnya dalam diri mereka sudah ada kesukaan-kesukaan. Gunanya kita untuk ngotot, jangan dihukum. Ya dihukum dia makin ngotot, makin bereng, tulisan tadi ketumpuk sama sakit hati, ketumpuk dengan tersinggung, ketumpuk dengan rasa marah. Tulisan yang harusnya kita tebarkan makin ketumpuk, hilang. Dan saya ingin juga kita kan merasa bersalah dengan Pak Ustadz ya kadang kita selalu jadi bahan itu kadang dari Mas Lima dan itu juga kita perlu melakukan restitusi itu tidak. Saya juga minta maaf selalu ngomong masalah gizi ya, dan saya pikir juga itu harus direstitusi. Bukan apa-apa. Saya pikir jadi candaan, ternyata setelah saya memahami ini bahwa itu saya salah orang ini. Anak ini saya nggak tahu deh, ini 5 tahun ke depan akan jadi orang kayak bisa jadi menteri 10 tahun lagi. Sampai saya kemarin kasih tahu, ketika kita memegang 1 biji apel, kalau orang yang ngomong cuma 1 biji apel gitu. Tapi yang 1 biji apel itu ditanam petani bisa jadi berapa? Banyak Pak. Bisa begitu besi kelihatan gitu, tapi besi di tangan yang tepat, di tangan guru-guru sekolah yang luar biasa ini ada jadi orang kehidupan. Untuk SMP itu apa aja? Iya. Terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu sampai tidak aku tunggu. Bu, kepala dan menambahkan? Ya Bu. Mungkin dulu. Terima kasih tentang uraian Pak Ega tentang budaya musik yang nantinya memang harus kita terapkan di kelas kita masing-masing, termasuk saya, termasuk dari kelas 1 sampai kelas 6 itu menjadikan terkait dengan keyakinan kelas tadi Pak. Kalau keyakinan kelas kan misalnya benar tadi cara menentukannya dengan mengambil pendapat dari masing-masing anak. Nah sekarang kalau masing-masing itu dari pendapat itu banyak sekali kemudian diambil sarinya gitu ya. Kemudian misalkan kita tuliskan itu seperti Pak Ega tadi sopan santun itu padahal kan ranahnya banyak sekali. Nah, apakah semua itu nanti kan dalam kurun waktu tahun paling tidak di kelas itu mungkinkah anak itu akan ingat dari peraturan-peraturan itu seperti yang misalkan sopan santun tidak boleh berbicara kotor, tidak boleh menghina orang, dan lain sebagainya kan banyak ya. Nah mungkinkah anak itu dari sopan santun itu masih ingat penjelasannya apa saja gitu. Kemudian tentang disiplin itu kan banyak sekali menyangkut disiplin sosial, disiplin waktu, disiplin dan itu ya. Nah itu banyak sekali. Apakah masing-masing anak itu akan memahami semua itu? Lalu bagaimana strategi kita setelah kita dapatkan keyakinan pula seperti yang tadi Pak Ega dapatkan ada kebersihan dan yang di kebersihan itu apa saja tadi ya hanya kan banyak sekali. Kemudian
kepedulian itu kan apa boleh sih yang perlu dipedulikan. Lalu bagaimana strategi kita sebagai seorang guru kelas agar anak itu memahami dari kesepakatan yang mungkin hanya kita tulis satu kata itu. Nah, strategi apa yang dapat diterapkan di sebuah kelas untuk mengembangkan budaya-budaya? Ya. Terima kasih Bu. Pertanyaan yang sama Bu, saya kemarin sampaikan. Oh gini, berarti di restitusi ini termasuk berbasis kesalahan datanya gitu kan? Bu iya Pak, tanpa kesalahan seseorang dalam belajar. Jadi kenapa ditulis dengan hanya poin itu Bu? Kita nggak berharap kesalahannya. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, dia akan tahu, oh ternyata kalau saya misalnya kebersihan, ternyata yang saya pikir itu melanggar nilai kebersihan. Jadi natural dengan yang mereka lakukan itu mereka tahu nanti. Kalau dengan kita deskripsikan itu nanti akan jatuhnya ke peraturan lagi. Dia nggak boleh ini, nggak boleh ini. Cukup dengan kata disiplin nanti tiba-tiba melanggar. Saya pakai melanggar. Oh kira-kira melanggar nilai apa ya? Disiplin. Nah, makanya restitusi itu adalah wadah untuk belajar dari kesalahan. Tapi bukan berarti kita mengharapkan kesalahan. Tapi pasti kita akan melakukan kesalahan kita dicoba hadapi di restitusi tadi. Nah, saya kan juga tanya gitu Bu. Berarti kita mengharapkan kesalahan anak untuk mereka belajar. Nah, itulah restitusi. Next, depan, ke belakang. Restitusi. Terus. Terus. Ya. Restitusi upaya belajar dari kesalahan. Jadi saya kemarin juga sempat berpikir, berarti kita memanfaatkan kesalahan ini apa itu restitusi. Justru dengan anak berbuat salah, mereka akan tahu. Iya, akan timbul dari apa yang masuk ke nilai itu. Iya. Contoh misalkan kita ada gratifikasi, sebenarnya kita nggak tahu. Tapi ketika kita mengalami satu gratifikasi, terus ada teguran misalkan, besok nggak boleh dibuat, dari orang-orang itu berarti bisa gratifikasi. Dari situ kita belajar, begitu. Nah seperti itu. Nah mungkin setiap anak belajarnya beda-beda. Caranya mungkin akan beda-beda memahami kata kebersihan. Ternyata nggak pikir itu kebersihan adalah kita. Ternyata membiarkan sampah. Ketika saya istirahat membiarkan sampah tidak diambil itu juga melanggar apa? Tidak sesuai dengan nilai kebersihan. Maka kalau istirahat saya gitu Bu. Nah itu ada sampah coba diambil. Oh ini juga kebersihan. Enggak cuma pikir. Ternyata ketika melihat sampah gitu. Tapi saya nggak nyebutin mengambil sampah atau melihat sampah. Pertanyaan saya, bolehkah ketika kita sudah menentukan keyakinan kelas, katakanlah misalnya kebencian, katakanlah seperti Pak Eda tadi sampaikan, kemudian dari itu semua di saat itu juga setelah kita mengambil kesepakatan tentang keyakinan kelas, itu terus kita uraikan anak-anak dari ini yang masuk ke kebencian itu nanti ini bolehkah itu kita lakukan? Oke. Kalau menurut saya kalau kelas kecil boleh. Tapi kalau untuk yang kelas besar biarkan mereka berproses dengan pengalaman dia. Pengalaman. Jadi salah itu boleh. Tapi yang kesalahan diulang-ulang itu nggak boleh. Restitusi. Tapi di kelas 1 boleh Bu dijabarkan. Terima kasih Bu. Mungkin nanti kelas 1 kelas 2 boleh dijabarkan. Tapi saya nggak tahu Bu keyakinan kelasnya bentuknya apa. Siap. Kurang lebih berapa kesepakatan yang boleh dibuat oleh seorang guru kelas? Apakah itu 4 atau 5 atau mungkin guru kelas itu akan membuat sesuai tadi katanya yang namanya kesepakatan kelas itu harus mendukung visi sekolah agar untuk lebih keberhasilan visi sendiri. Apakah boleh misalkan dari visi itu kita jabarkan satu kemudian menunjang itu boleh kan? Kalau kesepakatan arahnya dibalik Bu, dari bawah, dari anak ke kita baru menuju ke visi. Gunanya guru nanti akan memfilter. Ya tapi tidak kan guru sudah punya Betul. gambaran itu loh. Harus paham dulu visi kita Ya, apa. paham visi Betul. baru disampaikan ke anak misalnya. Ya. Nanti kan ada anak yang mungkin nggak menyebutkan. Kita boleh nggak usul? Boleh Bu. Sebagai orang tua. Kita harus seperti. Nah, selama ini kan visi kita kan sudah kita mengarah kepada profil pelajar Pancasila. Semua sebenarnya kesepakatan kelas juga ke profil pelajar, visi juga ke profil pelajar. Begitu. Ya,
kasih. Terima kasih Bu untuk sudah ya. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih untuk hari ini. Harapan saya juga untuk kedepannya kita bersama-sama Bu. Saya siap untuk membantu panjenengan. Panjenengan juga siap untuk saling berkolaborasi untuk menciptakan budaya positif di sekolah kita sesuai dengan pesan dari Ibu Kepala. Visi misi itu harus melekat dulu di pikiran kita Bapak Ibu. Kalau visi misi sekolah udah melekat, kita bawaannya ke anak itu enak. Tapi kalau kita nggak punya visi misi dari sekolah ini nggak nyantol di kepala kita, nanti kita akan bikin pulau sendiri. Jenengan kelas 3 akan berjalan sendiri, nggak akan terdukung. Kayak saya bikin kebersihan ternyata semuanya punya program cuma hijau. Kan saya nggak perlu bikin program, udah gantung di situ. Jenengan nanti ada program apa di sekolah kalau sesuai dengan visi misi enak. Gantung. Kita tinggal yang sekolah dukung, Bapak Ibu guru mendukung, kita kolaborasi terciptakan budaya positif. Kedepannya sekolah nggak perlu ada aktif lagi anak-anak kita. Mungkin pertanyaan gini, perlu nggak kita bikin kesepakatan guru gitu? Mungkin pertanyaan apa dijawab nanti ya. Kita nggak hanya murid Bu, guru boleh nggak bikin kesepakatan? Boleh nggak Bu? Namanya kesepakatan guru gitu ya, bukan kesepakatan tempat, kesepakatan kita antar guru, boleh nggak? Mungkin nanti Bu Kepala tiba-tiba mengadain itu, boleh. Apa? Bukan? Oke. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Selamat siang. Salam tergerak dan menggerak.